Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut tilawah Rasulul Bayan bagian C, ialah Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul. Pada materi ini pembahasannya terbagi menjadi 8, antara lain C1, kebutuhan manusia terhadap Rasul, C2, definisi Rasul, C3, kedudukan Rasul, C4, sifat-sifat Rasul, C5, tugas Rasul, C6, karakteristik risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, C7, kewajiban kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, C8, hasil mengikuti ajaran Rasul. Kita mulai dari C1, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Hal ini termaktub dalam kitab sucinya dan disabdakan oleh Rasulnya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surat Ar-Rum ayat 30. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, dengan sifat-sifat dan karakteristik dasar yang asli. Secara fitrah, manusia mengakui keberadaan Al-Khaliq. Informasi paling valid bahwa manusia telah memiliki kesadaran tentang adanya Rabb yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta hanya kita dapatkan pada wahyu, karena keberadaan manusia sebelum lahir ke dunia adalah masalah gaib. Padahal hanya Allah lah yang mengetahui kegaiban. Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah anak Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi ayah mereka. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami. Kami menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Hal yang demikian ini Allah lakukan agar kelak di kemudian hari mereka tidak memungkiri sampai saat ini tidak ada manusia yang mengklaim telah menciptakan alam semesta. Sebenarnya semua ini bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan alam raya ini. Bahkan termasuk kaum ateis pun tidak dapat membuktikan bahwa alam ini terjadi tanpa pencipta pertama yang telah menciptakan sebab-sebab dan mengatur akibat-akibat. Karena manusia mengakui keberadaan Al-Khaliq, maka secara fitrah manusia juga memiliki kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur atas nikmat hidup, rezeki, dan pemeliharaan yang telah diterima. Penyembahan manusia kepada sesuatu yang tidak pernah menciptakannya merupakan penyimpangan atas fitrah tersebut. Penyimpangan ini terjadi karena pengaruh eksternal berupa godaan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia, sehingga ia menyembah hal-hal yang ditakuti, yang besar, yang aneh, yang luar biasa. Bahkan ada pula manusia yang menyembah dirinya sendiri. Secara fitri manusia juga menginginkan kehidupan yang teratur, selaras, dan harmonis. Manusia pasti tidak menginginkan kerusakan, kesemrawutan, dan kekacauan. Manusia ingin hidup tenang dan damai dalam naungan kasih sayang dan cinta kasih. Manusia tidak ingin hidup dengan kondisi nyawa yang terancam. Namun setan selalu berusaha menimbulkan kekacauan dan keributan di antara manusia, sehingga mereka pun bermusuhan dan saling bunuh. Fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia dan alam semesta. Namun ada kalanya setan menculik mereka hingga mereka pun berbuat kemusyrikan, menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Untuk merawat fitrah, melawan nafsu, dan memerangi setan, itu manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah. Akan tetapi Allah yang maha gaib tidak dapat ditemuinya secara langsung. Bahkan ia sendiri tak kuasa untuk berhadapan langsung dengannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusan berupa malaikat dan manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan manusia atau kepada manusia bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik. Karena itu para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya.
dengan pengenalan dan pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Itu manusia dibimbing untuk melakukan ibadah yang benar. Bagian C2, definisi Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa itu disebut Rasul. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hajj ayat 3. Namun bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak mau dipertuhankan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Dan kami tidak pernah mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ini tersebut dalam Al-Furqan ayat 2. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, yang mendapat wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Sungguh kalian mengangkat perkara kepadaku. Boleh jadi sebagian kalian lebih pintar mengemukakan alasan-alasannya dibanding yang lain, sehingga aku menangkan perkaranya sebagaimana yang aku dengar. Hadis muttafaqun alaih. Fungsi Rasul: 1. Membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, teladan dalam menerapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diangkat dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman kepada Rasul itu dari kalangan manusia. Benarkah mereka akan beriman jika Rasul itu berupa malaikat? Bahkan dapatkah mereka hidup tenang? Perhatikan surat Al-Isra ayat 94-95. Kenabian dan kerasulan adalah karunia Allah, diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Karena kedudukannya yang mulia itu, maka kemudian banyak manusia yang mengklaim sebagai nabi. Padahal yang telah diangkat sebagai Rasul saja tidak pernah mengimpikannya. Agar tidak keliru dan sesat, harus dikenali tanda-tanda kerasulan itu. Adapun tanda-tanda seorang Rasul adalah: A. Memiliki sifat-sifat asasi. Sebagai Rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu siddiq, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah atau pintar. Di samping sifat-sifat pendukung yang lain. B. Mendapat mukjizat, yaitu hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui dirinya. Mukjizat ini tidak diminta dan tidak dipelajari. Mukjizat terjadi atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. C. Bisyarah, yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. D. Nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. C. Hasil pencapaian, yaitu pencapaian gemilang nan sempurna yang hanya dapat dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh terbaik. Contoh yang diberikannya adalah keteladanan yang paling ideal. C3. Kedudukan Rasul. Syahadat Rasul yang kita ucapkan menuntut kita untuk mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Pengakuan akan kenabian dan kerasulannya harus dibarengi dengan sikap yang proporsional, tidak berlebihan, namun juga tidak mengurangi hak-haknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Ada sebagian sahabat yang memperlakukannya secara berlebihan, seraya menjelaskan kedudukan yang sebenarnya dengan sabdanya, aku ini adalah hamba Allah dan Rasul. Iya, karena itu panggillah aku Abdullah wa Rasuluh. 1. Hamba Allah, Abdullah. Dengan sebutan sebagai Abdullah atau hamba Allah di antara hamba-hambanya yang lain, beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa
betapapun beliau adalah manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan dan memiliki fisik yang sempurna. Hal ini supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olokkan atau didustakan. Tentang ini dapat kita pelajari lewat sejarah hidupnya. Dua utusan Allah atau Rasulullah. Dengan kedudukan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang teristimewakan dengan risalah-risalahnya, yang memiliki tugas A. menyampaikan risalah kepada umatnya, B. menunaikan amanah, karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana dikehendaki sang pemberi amanah. C. memimpin umat. Kedudukan ini mewajibkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah ilallah, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk dan menghamba hanya kepada Al-Khaliq saja. Syahadat Rasul mewajibkan setiap muslim untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah maupun sebagai Rasul. Dikala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, keteladanan itu dapat disaksikan langsung. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, keteladanan itu dapat kita temukan dalam sunnah, yaitu riwayat tentang beliau berupa ucapan, perbuatan, dan takrirnya. Dalam sunnah akan kita temukan satu, sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah nabawiyah, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Mempelajarinya merupakan ibadah karena dengannya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya akan semakin kuat. Dua, hukum-hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram, yang dibiarkan tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan khurafat. Tiga, konsep dakwah. Pemahaman yang mendalam terhadap sunnah juga memberikan konsep yang benar dalam dakwahkannya, di samping memberikan gambaran yang utuh tentang pribadi Rasul dan syariat. Karena dakwah merupakan ibadah yang bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga pendekatan dan metodologi yang digunakan. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kontraproduktif. Pemahaman yang benar dan utuh terhadap sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah akan memberikan hasil yang lebih baik. C4, sifat-sifat Rasul. Dalam pembahasan ini akan dibicarakan sifat-sifat Rasul lebih lanjut sebagaimana disebut dalam materi C2 tadi. Sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Dua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana manusia biasa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah. Tiga, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Suatu ketika beliau mengumpulkan kaumnya dan bertanya, "Percayakah kalian bila aku mengabarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Serentak menjawab, "Kami tidak pernah mendapatimu berdusta." Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, "Kalau Muhammad tidak pernah berdusta kepada manusia, bagaimana mungkin ia berdusta atas nama Allah?" 4, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan. Karena bertugas memimpin umat manusia, orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran, apalagi menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya. Untuk itu, kecerdasan ini yang menjadikan kaumnya lega dan ridho menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yakni tentang peletakan Hajar Aswad. 5, amanah. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakatnya hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang menjaga amanah. Kepada umatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." 6, tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah itu, beliau tidak takut kepada siapapun, karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Dalam kesempatan Haji Wada, beliau menyampaikan hal-hal penting dan kemudian berkali-kali menyampaikan kepada mereka yang hadir, "Sudahkah aku sampaikan?" Dan setiap kali itu pula mereka menjawab, "Benar."
Maka lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikannya kepada Allah. 7. Komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau pun yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak ngepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan. Bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya, kalau mengajak ibadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan bengkak-bengkak. Sifat-sifat sempurna yang ada pada Rasulullah SAW secara singkat diungkapkan dalam Al-Quran sebagai akhlak yang agung. Beliau SAW sendiri bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Ketika ditanya tentang akhlaknya, Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan yang lain, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Karena itulah, maka Allah menjadikannya sebagai suri tauladan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridho Allah, kebahagiaan akhirat, dan banyak mengingat Allah. C5. Tugas Rasul. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah memberi petunjuk kepada manusia secara langsung. Akan tetapi, untuk suatu hikmah yang dikehendakinya, Allah mengutus para rasul dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Tugas rasul secara umum sebagaimana termaktub dalam Al-Quran adalah mengemban risalah dakwah dan menegakkan dinullah. 1. Mengemban risalah dakwah yang termasuk dalam hal ini adalah A. Mengenalkan Al-Khaliq kepada umatnya melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat ghaib, maka pengenalan kepadanya hanya dapat dilakukan melalui ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya itu. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melihat Allah. Demikian pendapat kebanyakan ulama berdasar riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu an bertanya, apakah baginda pernah melihat Allah? Beliau menjawab, cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? B. Mengajarkan kepada umatnya cara ibadah yang benar. Cara ibadah ini pun sebenarnya beliau tidak mengada-adakan. Dikatakan dalam riwayat bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya lalu mengajarkan bagaimana wudhu dan sholat. Lantas beliau pun mengajarkannya kepada Khadijah. Demikian seterusnya. C. Menyampaikan pedoman hidup atau din. Lafaz din dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya adalah sistem. Hal ini dapat dipahami dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Buhul-buhul Islam akan lepas satu demi satu. Lihat halaman ini dalam materi Ma'rifatuddin al-Islam. D. Mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat Tuhannya hingga mereka menjadi orang yang memiliki karakteristik muslim seperti beliau. 2. Menegakkan sistem atau agama Allah. Sistem ini adalah sistem al-Islam. Betapapun hebatnya, tidak akan berdiri sendiri tanpa ada yang menegakkannya. Kalau Allah menghendaki memelihara kedamaian dan keharmonisan hidup di dunia, dapat dilakukannya sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kehormatan kepada hamba-hambanya untuk memberikan kontribusi betapapun kecil di hadapannya dalam upaya penegakan sistem Allah di muka bumi. Dengan itu mereka akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Bahkan pemimpin yang adil, salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya sistem sebagaimana disyariatkan dalam hadis, buhul Islam bermula dari kedaulatan atau supremasi hukum. Karena itu tugas Rasul dalam hal ini adalah menegakkan khilafah. Disebut khilafah karena manusia mendapatkan mandat dari Allah untuk menegakkan syariatnya dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam menjalankan kekhalifahannya. Manusia tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat Allah. B. Mencetak kader. Dibutuhkan kader yang akan mengawal dan membela sistem ini dalam jihad li'ilai kalimatillah. Hal ini penting demi keberlangsungan khilafah Islamiyah di bumi. C. Mentarbiyah generasi. Mengajarkan kepada para pewarisnya panduan yang harus mereka ikuti dalam mendakwahkan agamanya. D. Memimpin dan memberi tauladan. Dalam menjalankan misinya perlu diberikan keteladanan sebagaimana mengimplementasikan risalah Islam.
termasuk dalam hal-hal yang tidak ada nasnya secara qot'i. Untuk itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka bermusyawarah. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengimplementasikan risalah Islam sebagai dai, pendidik sekaligus juga pemimpin. C6 karakteristik risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah alasan mengapa Allah mengatakan dalam kitab sucinya bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam didatangkan untuk dimenangkan atas sistem-sistem yang lain. Islam unggul dan tidak ada yang mampu mengungguli dan sebagainya. Karakteristik risalah ini sejalan dengan karakteristik kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sebagai nabi yang terakhir, risalahnya pastilah yang terakhir pula. Jadi mustahil kalau ada risalah sesudahnya. Kalau ada yang mengaku aku sebagai pembawa risalah baru, berarti nabi palsu dan ajarannya palsu pula. Dua, risalahnya menghapus risalah sebelumnya. Dengan adanya risalah yang terakhir, maka risalah sebelumnya tidak berlaku lagi. Bukan berarti bahwa tidak ada sebagian pun dari risalah sebelumnya yang berlaku lagi, namun ada sebagian risalah sebelumnya yang diakui, diperbarui atau disempurnakan. Tiga, membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Para nabi itu bersaudara, diutus Allah yang sama dengan risalah yang serupa. Perbedaan hanya ada pada sebagian isi syariat karena kondisi, waktu, dan kebutuhan yang berbeda. Empat, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Hal ini dapat kita pahami dari ilustrasi Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW memberi perumpamaan bahwa beliau dengan nabi-nabi sebelumnya adalah seperti orang yang membangun rumah. Ternyata rumah tersebut kurang sempurna karena ada satu batu bata di pojok rumah itu yang belum terpasang. Beliau adalah batu bata itu. 5, diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun beliau diutus kepada umat manusia seluruhnya sampai akhir masa. 6, rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya nabi terakhir dengan risalahnya yang sempurna merupakan rahmat yang Allah berikan kepada seluruh alam. Rahmat yang ditebarkannya bukan hanya dirasakan oleh keluarga bangsa Arab atau umat Islam saja, tapi dirasakan pula oleh penganut agama lain. Bahkan benda-benda mati pun merasakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam semesta." Risalah dan ajaran yang dibawanya bukan merupakan hasil perenungan akalnya sendiri atau hasil belajar kepada seseorang. Karena itu, risalah Islam bukan isme apapun. Bukan Muhammadisme, bukan Ibrahimisme atau Arabisme. Ia adalah al-Islam. Ia adalah petunjuk dan dinul haq. Sistem kebenaran yang datang dari Allah haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem yang sempurna ini harus disebarkan kepada seluruh umat manusia agar manusia dapat merasakan rahmatnya dan mendapat pencerahan darinya. Hal yang harus diperhatikan dalam mendakwahkannya dapat kita lihat dari peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. 1. Sebagai saksi. Beliau, risalahnya dan umatnya merupakan rujukan dalam masalah kebenaran. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas umat manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kalian." 2. Sebagai pemberi kabar gembira bagi yang menyambut seruannya akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. 3. Sebagai pemberi peringatan bagi yang menolaknya akan mendapat kehidupan yang sempit di dunia dan penderitaan yang abadi di akhirat. 4. Sebagai penyeru ke jalan Allah, tidak menyerukan fanatisme kejahilian apapun. Komitmen dan loyalitas hanya diberikan kepada Allah dan hanya karena Allah. 5. Sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia dan alam semesta. Tugas Rasulullah SAW adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Risalahnya senantiasa menganjurkan manusia hidup bersama alam semesta, maka alam semesta pun akan damai sejahtera. C7. Kewajiban kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersyahadat Rasul mengakui bahwa Muhammad bin Abdillah adalah Nabi dan utusan Allah. Persaksian ini menuntut komitmen darinya sebagai konsekuensi atas persaksiannya itu. Ialah 1. Membenarkan apa yang disampaikannya.
Apa yang dikatakannya bukan didasarkan pada nafsu, melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik, seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu an, selalu membenarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tatkala kebanyakan orang mendustakannya, Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, kalaupun dia mengatakan yang gaib daripada itu, aku tetap mempercayainya. Maka Rasul pun menjulukinya sebagai as-siddiq. 2. Menaati apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dikerjakan sebatas kemampuan, karena Allah tidak membebani seorang melebihi kemampuannya. Artinya kita harus berusaha maksimal untuk beramal yang hasilnya adalah urusan Allah. 3. Menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama harus ditinggalkan sama sekali, bahkan secara preventif harus dijauhi agar tidak terlibat kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa. 4. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Sesungguhnya semua peribadatan itu haram kecuali yang sudah ada syariatnya. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah, manakala didasarkan pada niat ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah, manakala didasarkan pada niat ikhlas lillahi ta'ala. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW adalah 1. Mengimaninya. Banyak ayat yang menyebutkan iman kepada Allah dan Rasul secara bersamaan. Keislaman seseorang dianggap batal bila hanya iman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul. Disebut ingkar sunnah. B. Mencintainya. Iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibanding cintanya kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. C. Mengagungkannya. Jasa dan pengorbanannya untuk umat ini berikut sifat-sifat kesempurnaannya yang Allah berikan kepadanya membuatnya layak untuk diagungkan. Namun pengakuan ini tidak boleh melampaui batas karena Islam melarang kultus. D. Membelanya. Membelanya adalah kewajiban mukmin. Caranya dengan ittiba kehidupannya, maka Allah pasti akan memberi penghargaan atasnya. E. Mencintai mereka yang mencintainya. Mereka cinta karena Allah dan Rasulnya. Mereka bertemu dan berpisah karena dorongan cinta tersebut. Mereka bagaikan tubuh yang satu. Bila ada yang sakit, semua merasakan demam dan tak bisa tidur. F. Menghidupkan sunnahnya. Bukan hanya sunnah dalam ibadah khusus, bahkan termasuk aktivitas sehari-hari yang kecil dan sederhana. Bila aktivitas tersebut dimaksudkan untuk ittiba Rasul, maka pasti bernilai ibadah. G. Memperbanyak sholawat kepadanya. 1 sholawat Nabi yang diucapkan seorang muslim akan dibalas dengan 10 kali doa Rasul untuknya. H. Mengikuti manhajnya. Manhaj yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. I. Mewarisi risalahnya dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan dalam gerak dakwah dan jihad. C8. Hasil mengikuti Rasul SAW. Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnahnya dan jihad fisabilillah, seorang mukmin akan mendapat 2 kebaikan yang selalu ia minta dalam doanya, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat. A. Kebaikan dunia. 1. Kecintaan Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai semua hamba-hambanya, pasti akan mencintainya. 2. Rahmat Allah. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. 3. Petunjuk Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat petunjuk dan petunjuk tambahan sehingga kehidupannya lebih baik. 4. Kemuliaan. Kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 5. Kemenangan. Allah telah menjamin dalam kitab sucinya bahwa tentaranya adalah yang akan menang. Sebab orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir berperang di jalan Tauhid. B. Kebaikan akhirat. 1 adalah syafaat. Syafaat dalam bahasa dunia adalah semacam KTBLC atau rekomendasi. Karena itu tidak ada yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah kecuali orang yang diizinkannya. Hanya Nabi Muhammad sajalah yang diberi izin untuk memberi syafaat kubro di hari akhirat nanti. 2. Keceriaan wajah. Orang yang tidak mengindahkan batas-batas Allah di dunia terlihat muram karena wajahnya mereka
menunjukkan tidak adanya harapan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tanpa ceria karena Allah memberi jaminan kehidupan mulia setelah kematiannya. Bekas-bekas wudhu dan amal soleh mereka di dunia akan memancarkan cahaya yang menerangi. 3. Berdampingan dengan Rasul. Mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. 4. Bersama dengan orang-orang pilihan. Allah memilih orang-orang yang terbaik di antara hamba-hambanya. Mereka itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Tersebut dalam surat An-Nisa ayat 69. 5. Keberuntungan. Dibanding nikmat yang telah Allah berikan, amal manusia betapapun banyaknya tidak akan ada artinya sama sekali. Manusia tidak dapat menghitung nikmatnya, sementara amalnya dapat dihitung. Meskipun demikian, Allah tidak akan pernah zalim sedikit pun. Betapapun kecil amalnya akan dibalas dengan berlipat-lipat. Karena itu sesungguhnya merupakan keberuntungan besar apabila amal kita yang tidak seberapa ia kerjakan di dunia akan dapat balasan yang lebih besar, bahkan abadi. Dapatkah manusia mengambil pelajaran? Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah tilawah Rasmul Bayan kali ini. Insya Allah lain waktu kita lanjut lagi. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.